Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Dan di sini kami akan berziarah ke makam Mbah Ganyong, atau nama aslinya adalah Datuk Abdullah Iman, ya. Jadi kami lagi meniti tangga atau menaiki tangga yang cukup tinggi sekali, pemirsa, sehingga membuat kami ngos-ngosan sambil beristirahat, duduk sebentar lah ya di atas tangga itu, ya, untuk menata nafas dan mengatur tenaga lagi demi untuk melanjutkan perjalanan, ya. Nah, disinilah kami beristirahat sejenak untuk mengatur nafas dan memulihkan tenaga lah ya, memulihkan tenaga, karena perjalanan kami tadi adalah naik turun, wah, sehingga ini sangat berkeringat sekali dan capek, ya. Maka oleh sebab itulah hanya jerih payah dari seorang pencinta peziarah, ya, sehingga dengan medan bagaimanapun juga harus tetap ditempuh, yang penting sampai tujuan. Dan kali ini sekali lagi tujuan kami adalah di Mbah Ganyong Singgahan, Kabupaten Tuban, atau nama aslinya adalah Datuk Abdullah Iman. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Nah, di sini kami berada di pintu masuk dari pesarian penjenenganipun Mbah Ganyong, Mbah Ganyong. Nah, ini memang cukup tinggi sekali, ya. Cukup tinggi sekali naiknya, sehingga ngos-ngosan ini, pemirsa. Maka oleh sebab itu, pemirsa, tidak lama-lama lagi ikutilah perjalanan kami berziarah ke makam Mbah Ganyong. Let's go. Terima kasih. Nah, pemirsa, setelah kami beristirahat sebentar untuk mengatur nafas dan memulihkan tenaga, maka kami melanjutkan perjalanan menuju Mbah Ganyong, ya. Dan ini kami juga meniti tangga, jalan masuknya ini sangat tinggi sekali, ini ya, sangat tinggi sekali pemirsa, ya, sangat tinggi sekali, sehingga bikin napas ngos-ngosan ini. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di puncak ini, hampir di puncaknya ini, ya, hampir di puncaknya. Nah, ini kita sudah sampai di puncak. Namun ketika kami ada di puncak itulah kami juga kehilangan jejak, ya, kehilangan jejak jalan mana yang akan kami lalui untuk menuju makamnya Mbah Ganyong atau makamnya Datuk Abdullah Iman ini, ya. Jadi kami terpaksa harus bertanya dulu kepada seorang penjaga warung yang ada di sana, ya. Setelah kami bertanya-tanya dengan artinya dengan jalan yang mau saya lewati itu mana, maka sang penjaga warung itu pun juga menunjukkan arah jalan yang akan menuju ke makamnya Mbah Ganyong. Nah, inilah pemirsa perjalanan kami, ya, menuju ke makam Mbah Ganyong. Nah, dari rumah gubuk ini, ya, dari gubuk inilah, ya, ternyata kita harus melintas di sini. Nah, melintas di sini, ya, dari tanah biasa tidak
tidak pakai paping dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus ke sini nih menuju jalan yang ini. Nah, artinya ini yang potong kompas sebenarnya, potong komas. Nah, kita setelah ke jalan utama masuk ke pemakaman Mbah Ganyong atau Mbah Abdullah Iman ini, ya, maka kami sampailah di pelataran pemakaman Mbah Ganyong atau Syekh Abdullah Iman ini. Nah, inilah setelah kami masuki pelataran, disuguhi dengan pemandangan pohon yang sangat besar dan sangat tua, ya. Ini namanya pohon jambu air, ya. Pohon jambu air ini sudah ratusan tahun pemirsa, dan ini oleh warga masyarakat Tingkis atau masyarakat Jojokan sinilah, ya. Ini umurnya sudah ratusan tahun, dan kemungkinan besar adalah jambu air ini adalah peninggalan dari Mbah Ganyong yang ada di bawahnya ini. Dan di sebelah selatan dari pohon yang besar ini itu ada rumah. Nah, itulah rumah pemakaman Mbah Ganyong. Nah, inilah, ya, dari rumah pemakaman Mbah Ganyong. Pelan-pelan kita beruluk salam, assalamualaikum. Kita memasuki pemakaman Mbah Ganyong yang ada di Ngelirip, Jojokan, Singgahan, Kabupaten Tuban, ya. Dalam keadaan tertutup pemirsa, dalam keadaan tertutup pintunya, dan alhamdulillah kami bisa membuka, ya, bisa membuka pintunya ini, dan masuklah kami Kembang Saman ini ke makam Mbah Ganyong. Nah, inilah bentuk makamnya pemirsa, makamnya Mbah Ganyong seperti ini, ya. Jadi makamnya Mbah Ganyong ini ditata rapi, ada apa ini, karpet hijau, ya, yang sebagai apa ini, sebagai, ya, penghormatan kepada tamu-tamu yang mau berziarah, ya. Karpet hijau yang sangat luas sekali, ya. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa Mbah Ganyong ini sekali lagi dulu adalah orang asli dari Sumatera, maka disebutlah atau diberi julukan Datuk, ya, dari orang Sumatera. Setelah dari Sumatera, beliaunya ini berguru di Demak Bintoro. Nah, sementara setelah cukup ilmunya, dirasa cukup ilmunya oleh sang guru, ya, maka Mbah Datuk Abdullah Iman ini ditugaskan untuk menyebarkan agama sampai di Ngelirip, Jojokan, Kabupaten Tuban ini, ya. Dan setelah di Ngelirip itulah sehingga beliau wafat di sini, dan akhirnya kuburkan oleh masyarakat pun juga di sini. Nah, inilah makamnya pemirsa, ya, makamnya pemirsa. Ini diselimuti kain putih semua, ya, kain putih, diselimuti kain putih, ya. Karena apa pemirsa? Karena makam Mbah Ganyong ini tidak diplester, ya, tidak diplester atau dikasih apalah itu hanya tumpukan batu pemirsa, tumpukan batu. Dan makam Mbah Ganyong ini sudah kami kunjungi beberapa kali, maka oleh sebab itu apabila Anda ingin cerita tentang Mbah Ganyong selengkapnya, boleh melihat video kami di tahun yang lalu, ya. Tahun yang lalu judulnya Mbah Ganyong atau Syekh atau Datuk Abdullah Iman, ya, Mbah Ganyong di Ngelirip, Singgahan, Kabupaten Tuban ini, ya. Itulah video kami yang dahulu telah menceritakan bagaimana perjalanan Mbah Ganyong dan siapa sebenarnya beliaunya ini. Nah, dan kali ini kami berziarah ini sudah berulang kali ke sini, ya, berulang kali ke sini. Akhirnya kami hanya sekilas saja, ya, sekilas saja mereview dari tempat Mbah Ganyong disemayamkan di sini, ya. Dari luar pemirsa, ya, dari luar pemakaman Mbah Ganyong ini dikelilingi oleh sungai kecil, ya, sungai kecil dari
ngelirip ya, dari ngelirip. Nah ini sekali lagi ini pohon jambunya yang sangat besar sekali, sudah tua sekali ini pemirsa, sudah tua sekali ya. Ini ditengari bahwasanya jambu ini adalah memang betul-betul peninggalan dari Mbah Ganyong atau Datuk Abdullah Iman. Nah inilah ya, jambunya seperti ini, besar sekali, orang 5 saja tidak bisa merangkul ini. Kita naiki tangga sebentar untuk menuju jalan ya, untuk menuju jalan utamanya. Nah jalan utama, nah disitulah ada sungai kecil. Nah inilah, nah jadi memang tempatnya cukup asri pemirsa. Di Mbah Ganyong ini tempatnya cukup asri, udaranya segar, dan memang betul-betul cocok untuk dibuat bermeditasi ya. Aroma mistisnya di dalam pesarian ini juga masih terasa mistis sekali ya, mistis sekali ya, karena di sisi lain ya memang dari kuburan Mbah Ganyong ini memang hanya dikasih batu-batu saja ya, tidak dimelestar, jadi asli batu aslinya. Jadi beliaunya ini dimakamkan dalam keadaan ditumpuki batu ya, dari batu-batu yang menumpuk itu ya, hanya kanan kiri untuk tamu saja yang diplester, namun untuk bangunan induk makamnya ini tidak diplester, hanya dibiarkan keasliannya, tumpukan batu ya. Namun pada waktu mungkin Anda semua ini berziarah di situ tidak merasa kalau itu ada tumpukan batu, karena ditutupi oleh kain putih ya, oleh kain putih itu ya. Jadi memang Mbah Ganyong ini pada waktu hidupnya ini waktu meninggal itu hanya ditumpuki batu-batu besar ya, batu-batu besar, bongkahan-bongkahan batu itu akhirnya banyak yang menumpuk di situ ya. Dan akhirnya setelah menumpuk situlah ya Mbah Ganyong pun disemayamkan di situ sampai hari ini ya. Dan sekali lagi pemandangan kanan kirinya ini cukup mendukung ya untuk dibuat meditasi ya. Percikan atau aliran air yang menggericik ya, yang mengelilingi makam Mbah Ganyong ini ya, membuat suasana lebih syahdu lagi. Lebih syahdu lagi pemirsa. Jadi tempatnya ini memang benar-benar alami ya. Dan kalau Anda sekalian ingin berziarah ke Mbah Ganyong ya, ada juru kuncinya namanya Kang Imam itu ya, Kang Imam, nama kuncinya Kang Imam ya, juru kuncinya. Kalau ingin menemui juru kunci, tapi kalau Kembang Saman sendiri waktu berziarah tidak perlu ditemani Kang Imam ya, karena Kang Imam ini sudah kenal baik sama Kembang Saman, sehingga Kembang Saman dibebaskan lah. Artinya ini dileluasakan untuk berziarah ke Mbah Ganyong ini ya. Nah, walaupun pintunya terkunci tertutup, ini kita masih biasa tetap bisa menikmati ziarah di makam Mbah Ganyong. Oke pemirsa, terima kasih apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan akhirnya billahi taufiq walhidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.